Oke, jadi untuk pengaruh indeks harga saham gabungan di akhir nanti, apakah memang ada koreksi yang agak mendalam lagi ketika Indonesia menaikkan suku bunganya atau bagaimana ini kok? Sebenarnya kenaikan suku bunga secara teori Kak, itu berarti bakal ada slow ekonomi. Ekonomi bakal growth daripada ekonomi bakal slow down. Kemudian akan terjadi IPS yang semakin rendah. GDP pun semakin turun. Sehingga secara teori IHSG bakal terkoreksi. Itu secara teori. Nah, tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, ekonomi kita dibanding dengan negara lain, kita tuh yang paling resilient, kita yang paling kuat. Kenapa? Karena kita negara komoditas. Saat ini harga-harga komoditas semua tuh semuanya lagi hot. That's why, kalaupun koreksi kita nggak akan dalam, Kak. Meskipun kalau kita bicara secara technically, IHSG saat ini posisi genting, Kak. Di 7.230-an itu resisten. Kalau bisa breakout, maka we will go to ATH. Kalau nggak bisa, ya berarti koreksi dulu ke bawah. Ya, Yang cukup middle gitu. berarti sama indeks harga saham gabungan itu sama dengan kejadian naiknya harga BBM ya, kok kan udah beberapa kali beberapa tahun ke depan, tapi IHSG masih tetap bertahan dengan harganya ya, kok ya. Yes, betul. Oke. Nah, kok kira-kira saham atau sektor apa aja nih yang bisa dicermati dan diprediksi akan terus menguat setidaknya sepanjang September ini? Nah, kalau kita bicara in short term ya September ini, so we need to look sektor yang saat ini tuh lagi nggak kepengaruh sama yang namanya kondisi makro, which is saat ini yang paling mendukung untuk sektor makro kita itu adalah energi, Kak. Jadi untuk coal, Energi. untuk oil, I still bullish on that. At least bukan cuma September, sampai akhir tahun ini pun masih oke. Gitu. Oke, kok ada emiten, ada tips-tips nih emiten apa aja yang perlu dicermati atau saham-saham apa aja yang perlu kita cermati untuk sesi kedua ini? Wow, kalau sesi kedua ya, I think beberapa saham seperti tadi kakak ada mention Bumi ya, itu Bumi Iya, benar. hari ini di sesi 2 itu closingannya menarik ya, karena Mm-mm. dia berhasil closing high di 192, kemudian ada Bank BRI juga yang berhasil break pattern cup and handle, itu mengarah ke gap atas atau mengarah ke last high. Nah, lalu ada beberapa saham kecil yang mungkin kalau disebut di sini nggak enak kali kayak. Oh ya, oke oke. Oke, kok ada beberapa pertanyaan nih dari sobat investor, langsung aja kita bacain ya kok. Dari at 8 Papisera 8. IDX sudah 7.200, tapi masih banyak emiten yang belum rebound. Kenapa kok? Tergantung emiten apa nih. Jadi saat ini flow daripada IHSG itu memang only ya ke saham energi, kemudian ke big banks. Yang lainnya masih belum terlalu kenceng. Dan flow-flow yang lain yang ada tuh di perusahaan-perusahaan yang dia punya corporate action. Contohnya, dia ada private placement, dia ada right issue. Nah, di luar dari itu memang masih mandek. Jadi kalau kita bicara proxy dari foreign ke kita itu adalah komoditi. Kita negara komoditas. Jadi kalau komoditasnya lagi hot ini, foreignnya belinya komoditas. Jadi foreign tuh nggak tertarik sama yang lain, Kak. Dia nggak tertarik sama sektor-sektor yang lain. Makanya kayak turunan-turunan dari energi saat ini harusnya contohnya kayak properti, kemudian sektor consumer yang lain itu nggak kemana-mana. Bener-bener cuma komoditi doang. That's why untuk saat ini ya hedging portfolio itu overweight ke komoditi, bukan ke yang lain. Ke komoditi, oke. Jadi indeks harga saham gabungan mengalami penguatan juga itu salah satu alasan kenapa emiten-emiten saham yang lain banyak belum rebound karena mungkin ada sektor-sektor tertentu yang dilirik sama foreign ya, kok ya. Oke, kok kan gini, emiten-emiten di indeks di bursa kita kan itu sebenarnya banyak banget, ada ratusan ya kok. Hmm. Nah, sebenarnya gimana sih cara memfilter emiten atau saham apa aja yang bisa kita cermati secara kayak banyak banget sektornya, tapi kita tuh emiten ini kayaknya yang lagi pantas untuk kita cermati gitu. Dari keadaan isu ekonomi atau dari keadaan Indonesia sendiri itu bagaimana sih tipsnya? Uh, Tips pertama menurut saya itu selalu lakukan screening berdasarkan top to down analis. Apa itu top to Oke. down analis? Jadi karena top itu kan atas ya, jadi kita harus melihat apa yang terjadi di luaran atau apa yang terjadi di global. Ekonomi global itu terjadinya apa? Nah, contoh apa yang terjadi sama IHSG saat ini adalah sejak awal tahun terjadi perang atau ada embargo dari Rusia ke Ukraina. Rusia itu produksi gas dan oilnya itu gede banget. Nah, bayangkan, siapa yang mau beli oil mereka? Siapa yang mau beli minyak mereka karena perang ini?
Dan itu membuat harga minyak naik karena karena shortage daripada supply. Nah, setelah itu kita lihat orang nggak mau beli oil, orang belinya ke coal. Nah, coal harganya naik. Nah, di situ coal itu kan terdiversifikasi lagi. Ada thermal coal, kemudian ada cooking coal. Nah, di situ. Jadi untuk melakukan screening, ya, you must do top to down analysis. Jadi pahami makro secara garis besar, masuk ke mikro, barulah masuk ke teknikalnya. Lihat mana yang bullish, mana yang dapat flow, mana yang punya base oke, mana yang trennya baik gitu. Oke, jadi kita harus amati dulu isu globalnya, baru sampailah ke teknikalnya ya, Ko ya. Kita memperkecil screening emiten atau saham apa yang ingin kita beli ataupun kita cermati ya, Ko. Banyak yang nanya Oke. kayak gini, Kak. Bisa nggak dari teknikal? Jawabannya bisa. Tapi tadi Kak Nadine bilang itu ada 700-800 emiten. Mungkin nggak kalian lihat teknikal satu-satu? Nggak mungkin dong. Iya, makanya jadi kita harus screening dulu ya untuk memperkecil. Nggak mungkin satu-satu kita liatin teknikalnya ya, Ko ya. Oke, kok ada pertanyaan selanjutnya dari @Raharjo Adiarto. Ko Michael, saham-saham apa saja yang kena pengaruh positif kenaikan suku bunga dan harga BBM, dan sektor mana yang kena sentimen negatif? I can say ya, hampir semua sektor kalau kenaikan harga BBM itu punya dampak yang nggak begitu baik, itu satu. Nah, tapi dengan kenaikan harga BBM ini, itu berarti akan membuat pemerintah condong menaikkan suku bunga lebih besar. Nah, dengan kenaikan suku bunga, ya, itu bisa membuat beberapa perusahaan yang punya cost of fund terhadap interest rate rendah, itu unggul. Karena dia punya competitive advantage terhadap perusahaan lain. Contohnya, Bank BCA, itu kita nabung, bunganya kan murah banget, Kak. Terkadang cuma 0, berapa persen. Jadi kalau suku bunga naik, beban dia tuh kecil dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Sehingga dengan kenaikan suku bunga, Bank BCA itu akan dapatkan competitive advantage karena cost of fund dia itu murah. Jadi beberapa ketika suku bunga naik atau oil naik, kita harus masuk ke mikro daripada perusahaan. Kita coba lihat mana yang dapat keuntungan. Nah, satu lagi, Kak. Dengan interest rate di The Fed yang naik, itu berarti DXY akan naik. DXY itu dollar index. Kalau dollar index naik, artinya rupiah bakal melemah. Ya kan? Rupiah melemah, berarti rupiah harganya naik dong. Kalau rupiah harganya naik, apa yang diuntungkan? Ya perusahaan yang ekspor earner. Ekspor earner itu apa? Rata-rata perusahaan komoditi, kan. Contohnya kayak Adaro, kemudian kayak ITNG, itu ketika mereka melakukan ekspor, mereka dapatnya dolar, kan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang punya keuntungan terhadap currency, kemudian keuntungan terhadap interest rate, nah itu yang dapat keuntungan. Dan memang itu spesifik, enggak semua emiten dapat keuntungan dari situ. Oke, jadi sebenarnya saham emiten komoditi ini sangat-sangat manggung untuk saat ini ya, Ko ya. Yes, betul. Oke, kok ada pertanyaan selanjutnya dari @Rudi Susantor77. Sektor CPO bagaimana, Ko? Nah, jadi gini, kemarin kan harga CPO drop banget ya. Nah, Yes. pemerintah sendiri udah kayak boleh dikatakan kayak melakukan banyak regulasi untuk menyelamatkan harga CPO. Nah, kenapa harga CPO jatuh? Pertama, ada sentimen dari permintaan terhadap China, di mana China itu kan dia membuat zero COVID policy. Jadi setiap ada COVID itu mereka harus lockdown lagi. Setiap ada COVID mereka lockdown lagi. Nah, jadi untuk CPO, I think teman-teman boleh coba lihat perusahaan CPO. Ini satu ya, perusahaan CPO, game changer dari CPO adalah teman-teman cari perusahaan CPO yang punya hutan green energy-nya gede. Karena nanti ya, Indonesia itu bakal punya bursa carbon trading nanti. Jadi perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan, yang punya hutan lindung gede, dia bakal mendapatkan benefit dari itu. Dia bakal mendapatkan dana cash yang gede dari perusahaan yang penghasil emisinya gede. Nah, coba cari emiten CPO yang punya hutan gede. Itu ada satu di Indonesia, satu, dua, atau satu lah, let's say. Oke, nah, kok ada pertanyaan selanjutnya dari @Johni_Way. Saham oils gimana, Ko? Oils ya. Oils itu kan Oils. pengeboran minyak. Ya, Iya. sorry. Pengeboran minyak ya, kalau nggak salah ya. Yes, saya bicara secara teknikal aja ya. Jadi karena saya nggak ngikutin nih. Jadi oil sendiri saat ini dia punya lower base yang baik. Nah, MA 200-nya, syarat untuk bullish-nya itu berada di angka 240. Nah, so oils itu bakal start up trend kalau seandainya dia bisa close di atas 240.
Oke. Kok kalau misalnya tadi kita bahas tentang sektor komoditi ADRO ya. Nah, sekarang ini ada yang nanya nih anaknya dari Apit Satria. Kalau ADMR bagaimana? Salah Ya, satu saham emiten favorit juga itu. yes, ADMR saat ini memang masih tertekan ya, posisi bottoming. Jadi untuk ADMR dia tuh punya harga cooking coal, itu yang perlu diperhatikan tuh harga cooking coalnya, bukan thermal, karena dia full cooking coal. Dia juga EBT. Nah, saat ini posisinya itu dia punya lower base tuh di 1.500. Jadi selama dia enggak drop di bawah 1.500, dia tuh masih berpeluang untuk bergerak bullish. Oke, jadi selama tidak menembus dari 1.500, berarti dia masih berpeluang ya, kok ya. Yes. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari @root.elisnia. Sektor consumer goods seperti UNVR, Unilever, ICBP, GGRM, bagaimana outlook-nya, Ko Michael? Gini, itu mereka akan mendapatkan tekanan dari harga bensin yang naik karena supply chain mereka bakal keganggu. Jadi supply logistik mereka dari pabrik ke consumer itu bakal keganggu karena harga minyak yang naik. Jadi kalau menurut saya consumer staples itu salah satu sektor yang terkena dampak paling kuat dari harga minyak yang naik. Jadi untuk saat ini ya maybe I can say mereka bakal tertekan. Berarti kalau emiten-emiten consumer goods gitu itu salah satu mendapatkan dampak yang cukup besar juga ya, kok ya, karena Yes. terkait dengan supply chain-nya ya. Ya, Ya, jadi betul. secara otomatis, secara apa namanya, dari harga BBM yang mempengaruhi, mereka juga emiten sahamnya akan menurun sementara ya, kok ya, Betul. mengalami pelemahan. Oke. Kok untuk pertanyaan selanjutnya dari @blessing.barbershop. Bumi bisa semakin ke bulan gak, kok? Jadi kalau kita bicara bumi sendiri, harga call pertama itu paling oke. Kalau dibanding dengan yang lain juga dia termasuk tertinggal ya, karena saat harga call semua udah terbang, waktu itu dia masih main di kurang lebih angka 50-an. Nah, jadi selama bumi masih mempunyai volume yang seperti ini, dia ada potensi masuk ke indeks luar negeri kalau menurut saya. Jadi saat ini bumi is still kalau secara teknikal hold. Sebenarnya sektor emiten saham bumi ini tuh dari angka 50-an kemarin sampai saat ini tuh cukup cepat juga pergerakannya ya, kok ya. Betul Itu ada cepat. pengaruh terhadap apa itu, kok? Apakah memang karena laba yang dirilis kemarin atau bagaimana? Selain karena laba, juga karena kemarin itu ada keluar berita dia akan melakukan pre-HMETD atau yang namanya private placement, alias dia rek issue tapi hak ini tuh eksklusif diberikan untuk investor strategis, Kak. Jadi ada yang mau Oke. mengakuisisi bumi dan nilainya itu fantastis, setara dengan market cap-nya. Jadi orang kalau rek issue biasa 10% dari saham atau 20% dari saham, ini hampir 100% dari market cap-nya gitu. Jadi this is very very sebuah corporate action yang besar. Corporate action besar. Oke. Kok apa nggak sentimen atau isu laba ini apa nggak sementara? Apakah memang bumi ini bagus untuk kita hold dalam jangka panjang? Kalau kita bicara call ya, at least sampai akhir tahun itu masih menarik, Kak. Dan yang perlu dicermati kalau untuk saham emiten call yang untuk dipegang jangka panjang adalah saham call yang punya strategi atau visi untuk transisi energi dari call ke EBT, energi terbarukan. Gitu. Oke. Kok ada pertanyaan selanjutnya dari @cacing Mount. Apakah saham batubara masih boleh masuk untuk a French up? Saham apa tadi, sorry? Saham batubara. Ah, itu tergantung saham kali ya. Tapi rata kalau kalau saya bicara teknikal ya, saham yang menuju all time high dia masih punya peluang naik karena artinya dia nggak punya resisten lagi. Dan itu masih tergantung dengan permintaan batu bara. Nah, jadi kalau apakah boleh average up? I can say yes. Untuk sekarang yes, tapi kalau nanti untuk Desember itu udah mesti sedikit jaga-jaga untuk taking profit kalau di Desember. Iya, oke. Nah, kalau Michael itu tadi pertanyaan terakhir kita dari sobat investor. Kok mungkin bisa boleh memberikan tips dan trik dalam investasi saham di tengah adanya sejumlah sentimen seperti kenaikan BBM juga kenaikan inflasi seperti ini? Oke, pertama saya mau kasih tahu ke teman-teman tuh jangan kalau seandainya kita berkaca kepada mikro atau makro atau fundamental daripada company, itu kita nggak ngelihat dalam waktu short term. Jadi kalau ada kepanikan-kepanikan short term,
seperti ada penurunan saham yang secara tiba-tiba, nah itu teman-teman perlu punya view long term. Jadi kalau teman-teman punya view long term, jangan bereaksi berlebihan terhadap market dalam waktu singkat. Karena market dalam waktu singkat itu dipengaruhi oleh fear and greed, bukan oleh real economy. Jadi teman-teman harus fokus sama real ekonominya. Kalau ada kepanikan sesaat, ya udah santai aja, nggak usah terlalu diikutin gitu. Jadi you must have a view at least mid term, jangan short term. Jadi untuk teman-teman yang suka panikan atau suka FOMO, nggak apa-apa, sabar aja, coba aja lihat long termnya gitu. Iya, yang penting kalau menghadapi saham atau isu-isu global ini jangan sampai nggak bisa tidur ya, Ko Michael ya. Nah, sangat aman kalau misalnya kita untuk midterm sampai long term ya, Ko Michael. Oke. Nah, Ko Michael itu tadi pembahasan terakhir kita. Terima kasih untuk waktunya.